Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kedudukan perempuan di tengah masyarakat jahiliyah saat Islam hadir sangatlah mengenaskan. Mereka tidak hanya diperlakukan seperti hewan, melainkan juga bagaikan benda mati. Misalnya, bayi perempuan biasa dikubur hidup-hidup, seperti yang tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Kemudian, perempuan dipaksa menikah lalu diceraikan sebelum mengalami menstruasi pertama, seperti yang terdapat dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 4. Kemudian, perempuan dipoligami dengan jumlah tak terbatas dan tak ada syarat adil, meski dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 dibatasi maksimal 4 dan ada syarat adil untuk mendorong monogami. Kemudian, istri juga boleh dicerai lalu dirujuk berkali-kali tanpa batas, seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang membatasi maksimal 2 kali yang boleh dirujuk. Kemudian perempuan pada saat itu diwariskan, padahal dalam Quran Surat An-Nahl ayat 19 melarang keras. Dan ada banyak lagi contoh lainnya. Begitulah keadaan perempuan-perempuan masa jahiliyah dulu. Namun, tradisi seperti ini sebetulnya tidak hanya ditemukan di masyarakat jahiliyah pada masa Islam hadir saja, melainkan umum terjadi di mana-mana. Bahkan sampai kini ada tradisi honor killing yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Manusia sebagai spesies mengalami sejarah panjang dalam cara mempertahankan hidup. Ada masa di mana mereka bertumpu pada kekuatan fisik. Siapa yang lebih kuat secara fisik, dia lebih bernilai. Dan siapa yang bisa berburu dan memperoleh makanan, maka dia lebih dihormati. Begitu pula pola pemikiran masyarakat kita selama ini. Laki-laki memiliki kekuasaan yang mana perempuan berada di bawahnya. Ketika Al-Quran menegaskan bahwa perempuan itu manusia, maka laki-laki dan perempuan sama-sama subjek kehidupan seutuhnya. Mereka sama-sama hanya menghamba pada Allah dan sama-sama mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa nilai manusia ditentukan oleh takwanya, yakni sejauh mana tauhidnya punya daya dorong sekuatnya untuk melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya pada makhluk Allah, dan sebaliknya punya daya tahan sekokohnya untuk tidak melahirkan kerusakan pada semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umatnya. Jadi, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah hidupnya bermanfaat seluas-luasnya. Begitupun ciri perempuan yang bertakwa. Lalu, bagaimana Al-Quran melabelkan citra ideal perempuan? Menurut Profesor Dr. Komarudin Hidayat dalam kata pengantar penerbit buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran, karya Profesor Dr. Nasruddin Umar, citra perempuan ideal dalam Al-Quran tidak sama dengan citra perempuan yang berkembang dalam sejarah dunia Islam. Citra perempuan yang diidealkan dalam Islam ialah memiliki beberapa syarat-syarat tertentu. Yang pertama, mempunyai kemandirian politik. Sebagaimana Ratu Balqis, perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan superpower Laha Arsyun Azim yang terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 23. Kemudian yang kedua, memiliki kemandirian ekonomi, al-istiqlal al-iqtisadi, yakni dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97.
Seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madian, perempuan pengelola peternakan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Kemudian syarat yang ketiga, memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi. Al-istiqlal al-syakhsi, yang diyakini kebenarannya. Sesungguhnya pun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 11, atau menentang opini publik bagi perempuan yang belum berkeluarga. Perempuan dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan. Atau dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Bahkan Al-Quran sendiri menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan, yakni terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-5. Karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi sebagai khalifatullah fil ard dan sebagai hamba atau abid. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.